Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Proses Kelahiran Baru. Satu hal yang harus dimengerti betul oleh setiap orang percaya adalah bahwa kelahiran baru itu proses, bukan sesuatu yang otomatis melekat ketika seseorang menjadi Kristen atau ketika seseorang telah selesai memberi diri dibaptis. Proses kelahiran baru diawali ketika seseorang mendengar dan merespon firman. Firman yang didengar direnungkan sampai ia mengalami pencerahan-pencerahan dalam pikirannya. Inilah yang dimaksud proses pembaharuan pikiran dalam Roma 12 ayat 2. Proses pembaharuan pikiran inilah yang akan membangun konsep dalam pikirannya tentang apakah hidup itu, bagaimana harus menjalani, siapa itu manusia, siapa Tuhan, apa maksud Tuhan menciptakan manusia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan. Perlu dicatat bahwa semua kebenaran firman yang didengar ini barulah firman dalam arti logos, yaitu firman yang dipahami secara nalar dari apa yang didengar. Namun, ini merupakan sarana seseorang untuk mengalami kelahiran baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dituliskan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi betapa pentingnya firman yang murni yang harus didengar jemaat agar mengalami kelahiran baru. Sebab firman yang salah tidak akan membawa kepada kelahiran baru. Itulah sebabnya kuasa gelap berusaha masuk gereja melalui pengajaran yang palsu agar jemaat tidak mengalami kelahiran baru. Selanjutnya, seseorang juga harus mendengar firman dalam arti rema, yaitu firman yang didengar dari Allah melalui Roh Kudus dalam situasi nyata. Justru rema inilah yang akan menumbuhkan iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini dalam teks aslinya dipakai kata rema. Tentu firman yang keluar dari mulut Allah adalah suara dari hatinya. Itulah sebabnya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Melalui segala peristiwa kehidupan, Tuhan berbicara, memberikan rema kepada setiap orang percaya. Saudara, hal ini hanya akan dialami orang percaya yang bersekutu dengan Allah setiap saat melalui segala peristiwa kehidupan. Justru
Firman dalam arti rema inilah yang sangat penting, yang signifikan dalam memberi pertumbuhan dan kehidupan. Tentu hal ini sangat terkait dengan firman dalam arti logos juga. Sebab kalau logosnya salah, maka akan sulit menerima rema yang benar. Melalui segala sesuatu yang didengar, dilihat, apalagi dialami, Tuhan pasti berbicara. Inilah rema. Dari pengalaman hidup yang dipenuhi firman, baik itu logos ataupun rema yang benar, maka seseorang membangun konsep hidup yang benar dan mengalami perubahan yang signifikan sampai pada tingkat radikal dalam hal moral dan perilakunya. Proses ini dapat membuat seseorang benar-benar menjadi dewasa. Kedewasaan rohani seperti ini tidak dapat dicapai tanpa atau melalui pengalaman hidup secara nyata. Itulah tadi saya katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kebaikan di sini adalah kebaikan untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, sesungguhnya dalam proses pendewasaan, Tuhan Yesus sendiri yang memuridkan seseorang melalui Roh Kudus. Jika konsep yang benar terus bertambah-tambah di dalam diri seseorang sampai titik di mana ia mengambil komitmen untuk memilih mengikut Yesus dengan benar, maka proses kelahiran baru bisa terjadi, bisa dialami dengan baik dalam hidupnya. Proses inilah yang mengantar seseorang sungguh-sungguh sampai pada pencapaian sebuah kelahiran baru yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.